Hai hai hai, ketemu lagi di Cerbung Baru saya. Jangan lupa support terus channel ini ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Part 1. Pertemuan tak terduga. Rania sangat terkejut saat memasuki garasi. Ia tidak melihat Scoopy kesayangan yang biasa ia kendarai ke kampus. Padahal hari ini, gadis itu harus tiba di kampus lebih awal karena akan mengikuti kuis mata kuliah akuntansi keuangan. Rania sangat ingat kalau kendaraan roda 2 miliknya itu tadi malam masih terparkir di ruangan tersebut. Motorku kemana sih? Padahal aku harus cepat-cepat ke kampus hari ini. Aku gak mau ketinggalan kuis dari Pak Imran. Rania menggerutu. Ia bertolak pinggang sambil meruncingkan bibirnya. Rania pun segera keluar dari garasi. Ia ingin bertanya tentang apa yang terjadi pagi ini kepada ibunya yang sedang menikmati sarapan di meja makan. Bagi Rania, ini merupakan kejadian langka. Sejak sang ayah memberikan motor merah jambu itu kepada dirinya sebagai hadiah ulang tahun beberapa bulan yang lalu, benda itu tetap berada di garasi jika tidak sedang digunakan. "Mah, motor Nia kemana?" Rania pun langsung bertanya kepada Bu Farida, ibunya. Bu Farida menghentikan makannya sejenak. Ia mengerutkan dahi. "Oh iya, Mama lupa bilang. Abangmu tadi buru-buru, jadi dia bawa motor kamu." "Apa, Mah? Bang Azam bawa motor Nia? Mobil Bang Azam kemana?" Rania terkejut. "Masuk bengkel kemarin sore." "Bang Azam tega banget sih. Nia naik apa nih, Mah? Hari ini Nia ada kuis." Rania pun menghempaskan tubuh ke kursi yang berada tepat di samping ibunya. "Pak Udin juga baru pergi ngantar papa ke kantor. Naik taksi online aja." Bu Farida memberikan saran kepada anak bungsunya tersebut. "Nia nggak mau, Mah. Nia nggak terbiasa. Nia lebih milih naik angkot aja." Rania pun mencium punggung tangan ibunya, lalu beranjak meninggalkan wanita tersebut. Rania masih sangat kesal, mengingat apa yang dilakukan Azam, kakak satu-satunya itu. Rania segera meraih ponselnya dari saku celana denim biru yang ia kenakan hari ini. Gadis itu merasa belum puas kalau tidak menghubungi lelaki itu. "Pagi, adikku yang cantik," terdengar jawaban dari seberang telepon. "Abang tega banget sama adik sendiri. Aku kesal." Rania langsung melontarkan apa yang ia rasakan. "Maaf ya, Dek. Tadi abang buru-buru. Banyak kerjaan yang belum selesai di kantor." Azam memberikan penjelasan kepada Rania. "Aku gak percaya. Abang pasti ke rumah Kak Ayu pagi-pagi. Takut sama pacar." Rania tetap tidak menerima alasan yang diberikan kakaknya. "Bukan takut, Dek, tapi kasihan. Tadi abang memang jemput Kak Ayu. Kamu tahu sendiri kalau abang yang ngantar dia tiap hari ke kantornya." "Aku tetap gak terima. Padahal hari ini aku ada kuis di kampus. Aku pasti udah telat nih." Rania pun mengakhiri pembicaraan lalu menutup telepon. Rania akhirnya menghentikan angkutan umum yang lewat di depan rumahnya, kemudian masuk. Gadis berparas cantik itu memilih duduk di belakang sopir agar tidak berdesakan dengan penumpang lain. Ia pun meletakkan tas dan buku-buku yang ia bawa di samping tempat duduknya. Setelah tiba di STII Pembangunan Tanjung Pinang, Rania segera turun, lalu menyerahkan ongkos kepada sopir angkutan umum itu. Gadis tersebut tidak menyadari kalau dirinya telah meninggalkan tas dan buku-bukunya di kendaraan roda 4 yang ia naiki tadi. Ia baru ingat setelah hampir tiba di kelas. Rania segera membalikkan badan, lalu berlari menuju gerbang kampus. Namun, ia tidak melihat angkutan umum tadi. Ia sangat panik karena barang berharganya ada di dalam tas yang tertinggal di kendaraan itu. Ia pun melihat ras putih terparkir tidak jauh dari gerbang kampus. Dirinya melangkah dan langsung memasuki kendaraan roda 4 itu. "Help me please." Rania menyusun 10 jari kepada pemuda yang berada di belakang kemudi ras putih tersebut. "Who are you?"
Pemuda itu bertanya heran. You don't know me, but you must help me now. Rania langsung menggunakan bahasa asing kepada pemuda yang saat ini berada di sampingnya, karena ia sangat yakin kalau orang tersebut tidak tahu bahasa Indonesia. Wajah pemuda itu sangat mirip dengan aktor Thailand favoritnya, James Jirayu. Please help me. Rania kembali membuka suara. Kali ini ia tidak dapat menahan air matanya agar tidak jatuh. Kamu ada masalah apa? Rania terkejut mendengar pertanyaan pemuda itu. What? Abang bisa bahasa Indonesia? Abang bukan orang bule? Rania masih belum percaya dengan apa yang dia dengar tadi. Yes, papi saya asli orang Indonesia, jadi saya bisa ngomong bahasa Indonesia. Bagus deh, saya pun bisa ngomong dengan leluasa. Kenapa kamu masuk mobil saya? Saya buru-buru mau ngantor. Pemuda itu kembali bertanya. Rania pun langsung menyampaikan masalah yang ia hadapi saat ini. Tolongin saya, Bang. Saya kehilangan barang berharga saya. Barang berharga? Maksudnya apa? Pemuda itu mengerutkan dahi. Tas dan buku-buku saya tertinggal di angkot, tapi angkotnya udah pergi. Apa urusannya dengan saya? Tolong saya kejar angkot yang saya naiki tadi. Angkot di sekitar sini dari tadi banyak. Angkot yang mana? Tadi angkotnya melaju ke depan. Kita kejar sekarang ya. Saya mohon. Air mata Rania kembali jatuh membasahi pipi. Ya udah, saya tolongin. Tapi jangan nangis. Rania sangat bersyukur karena pemuda yang baru ia kenal tersebut bersedia membantu dirinya. Ras putih itu pun melaju meninggalkan kampus. Rania tidak peduli lagi kalau hari ini dosen mata kuliah akuntansi keuangan akan mengadakan kuis. Saat ini ia hanya memikirkan tas dan buku-bukunya. Saya belum hafal semua daerah Tanjung Pinang. Saya baru beberapa bulan di sini. Pemuda yang sedang bersama Rania kembali membuka suara. Sebelumnya abang tinggal di mana? Thailand. Rania sangat terkejut karena ternyata pemuda yang baru bertemu dengannya berasal dari negara yang sama dengan aktor favoritnya. Sejak dulu, gadis itu selalu berharap bahwa suatu saat nanti akan berkunjung ke Thailand. Ia sangat mengagumi negara itu. Thailand? Rania ingin meyakinkan kebenaran nama negara yang disebutkan pemuda di sampingnya. Yes, mami saya asli Thailand, tapi papi saya asli Tanjung Pinang. Ternyata Rania tidak mendengar apa yang diucapkan pemuda itu. Stop, ini mirip angkot yang saya naiki tadi. Warnanya putih. Gadis itu menunjuk ke arah angkutan umum yang terparkir. Heran ya, warna angkot di Tanjung Pinang kan kebanyakan putih. Gimana sih? Saya yang baru aja di sini bisa tahu. Saya nggak peduli, pokoknya berhenti. Rania tetap bersikeras meminta pemuda itu menghentikan mobilnya. Terserah kamu deh. Pemuda itu pun menepikan kendaraan roda 4 miliknya. Setelah mobil berhenti, Rania segera turun. Ia berjalan menuju angkutan umum yang sedang terparkir. Gadis itu sangat kecewa karena setelah melihat ke dalam, ternyata sopirnya bukan orang yang sama dengan yang tadi. Ia pun kembali melangkah lalu memasuki ras putih milik pemuda tampan yang baru ditemui tersebut. Ternyata itu bukan angkot yang sama dengan yang saya naiki tadi. Kita harus meluncur sekarang. Lebih ngebut lagi ya. Rania bersikap seolah-olah pemuda yang kini bersamanya sudah lama ia kenal. Ia berani memberikan perintah kepada orang yang baru bertemu dengannya. Dasar cewek aneh, baru juga kenal, tapi udah berani nyuruh-nyuruh. Untung aku masih punya rasa kemanusiaan. Lagipun dia cantik. Pemuda itu menggerutu dalam hati. Lebih ngebut lagi dong. Saya nggak mau kalau tas saya sampai hilang. Rania kembali memberikan perintah. Ini juga udah ngebut. Ini belum ngebut. Kok kamu bawel sih? Pemuda itu tidak mampu lagi menyimpan kekesalannya. Apakah pemuda yang baru Rania kenal akan tetap membantu dirinya?